Oke, baik, kita akan masuk dalam esai yang pertama, yaitu tentang pertama yaitu uraikan mengapa akuntansi sektor publik itu dia perlu dipelajari secara tersendiri. Yaitu mengapa akuntansi sektor publik ini dia harus dipelajari tersendiri karena dia memiliki perbedaan yang mendasar dari akuntansi sektor swasta. Nah, sektor publik ini dia lebih berfokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan. Baik, kita akan masuk yang kedua. Sebutkan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta. Nah, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis swasta adalah sektor publik ini dia lebih berfokus kepada pelayanan masyarakat dan akuntabilitas, sementara sektor swasta itu dia lebih berfokus pada profit dan pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga, sebutkan contoh keunikan akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran yang menunjukkan bagaimana anggaran publik itu digunakan sesuai dengan perencanaan yang sudah disetujui. Baik, kita masuk nomor yang keempat, yaitu akuntansi sektor publik di Indonesia sangat jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan akuntansi sektor swasta. Jelaskan pernyataan tersebut. Nah, akuntansi sektor publik di Indonesia ini dia masih tertinggal dibandingkan sektor swasta karena lambatnya implementasi standar internasional dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang akuntansi publik, serta birokrasi yang memperlambat adopsi praktik modern dan pengelolaan modern pemerintah sektor swasta. Sedangkan sektor swasta itu telah lebih maju dalam hal adopsi teknologi, transparansi, dan standar. Baik, kita akan masuk dalam nomor 7, yaitu sebutkan konsep dasar yang berfokus pada penilaian kinerja suatu organisasi sektor publik saat ini. Yaitu konsep penilaian sektor publik saat ini dia berfokus pada efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Yang kedelapan, sebutkan dua hal mengenai kesulitan dalam benchmark penerapan ukuran kinerja swasta ke sektor publik. Nah, tujuan yang berbeda itu, sektor publik dia berfokus pada pelayanan masyarakat, sementara sektor swasta itu dia berfokus pada profit. Benchmark yang tidak selalu relevan. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan antara kultur di organisasi sektor publik dengan kultur di organisasi bisnis. Baik, kultur di sektor publik ini dia lebih berbirokrasi dan mengikuti peraturan yang ketat, berfokus pada kepentingan masyarakat yang luas, dan pengambilan keputusan yang seringkali lebih lambat karena proses formal dan hierarki yang ketat. Yang kedua, kultur swasta ini dia lebih fleksibilitas, inovatif, dan berorientasi pada keuntungan. Keputusan bisnis ini seringkali cepat karena dia berfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Yang ke-10, sebutkan dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi bisnis atau swasta. Nah, sektor publik ini diatur oleh undang-undang pemerintahan seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Pemerintahan seperti Undang-Undang Keuangan Negara dan peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola keuangan negara. Yang kedua, sedangkan sektor swasta ini dia diatur oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, dan Standar Akuntansi Internasional atau IFRS. Kasus yang pertama yaitu tentang pemeriksaan BPK atau Lemhanas wajar tanpa pengecualian. Nah, yang pertama itu apa yang menjadi fokus dalam artikel tersebut. Nah, artikel ini menggambarkan bahwa Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas ini mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atas laporan keuangan tahun 2007. Ini merupakan
peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana laporan keuangan Lemhanas ini hanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan Lemhanas ini telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP dan tidak terdapat kesalahan material yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Ketua BPK Anwar Nasution menyatakan bahwa ini adalah hasil positif yang diharapkan untuk memotivasi Lemhanas untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Gubernur Lemhanas, Mulyadi, menganggap peningkatan ini sebagai dorongan bagi Lemhanas untuk bekerja lebih baik ke depannya. Yang kedua, apa peran dan manfaat standar akuntansi bagi pemeriksaan BPK? Manfaat dan standar akuntansi dalam pemeriksaan BPK ini yang pertama adalah dia sebagai pedoman penilaian kualitas laporan keuangan. Nah, standar akuntansi pemerintah berfungsi sebagai panduan BPK dalam menilai kualitas laporan keuangan lembaga negara, termaksud apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua itu meningkatkan akuntabilitas. Dengan mengikuti standar yang ditetapkan, laporan keuangan ini menjadi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini memudahkan BPK untuk memberikan opini yang jelas mengenai kualitas laporan keuangan suatu lembaga seperti opini WTP yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ini sudah sesuai aturan. Yang ketiga itu adalah transparansi dan konsistensi. Standar akuntansi membantu menciptakan transparansi dalam penyajian laporan keuangan yang penting bagi BPK dalam menilai kepatuhan dan transparansi pengelolaan dana publik oleh lembaga-lembaga negara. Ini juga memastikan konsistensi dalam pelaporan yang memungkinkan perbandingan antara periode. Yang ketiga itu meningkatkan kredibilitas lembaga pemerintah. Lembaga yang mampu memenuhi standar akuntansi pemerintah akan lebih dipercaya oleh publik BPK melalui penerapan standar dan mampu menunjukkan bahwa lembaga seperti Lemhanas ini telah mengelola keuangan negara dengan baik dan peningkatan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Baik, kita akan masuk ke kasus kedua, yaitu perlunya transparansi keuangan parpol. Nah, artikel ini membahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik atau parpol, terutama dalam konteks pemilu. Tujuan utamanya adalah mewujudkan political party governance melalui penerapan sistem akuntansi keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Salah satu langkah menunjukkan tata kelola yang baik adalah dengan penyusunan laporan keuangan partai politik dan laporan dana kampanye yang seragam dan sesuai standar untuk memastikan partisipasi publik, keadilan, serta pengendalian internal kuat dalam partai politik. Yang kedua, penerapan akuntansi dalam partai politik ini dia bersifat transparansi, yaitu penerapan akuntansi memungkinkan partai politik untuk membuka keuangan mereka kepada publik yang membantu mencegah kecurangan, penyelewengan dana, terutama dana kampanye yang seringkali bersumber pada publik atau pemerintah. Yang kedua, akuntabilitas. Dengan adanya laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar, partai politik ini dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana mereka kepada anggota, pemilih, dan pemerintah. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas partai. Yang ketiga adalah pengendalian internal, di mana akuntansi memungkinkan adanya pengawasan internal yang lebih baik terhadap penggunaan dana, sehingga partai ini dapat memastikan bahwa semua pengeluaran itu sesuai dengan rencana anggaran dan tidak disalahgunakan. Nah, penerapan akuntansi dalam partai politik ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban administrasi,
tetapi bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola yang sehat dan memperkuat demokrasi. Baik, kita akan masuk dalam studi kasus yang ketiga, yaitu tentang Undang-Undang Keuangan Negara soal kebocoran. Nah, yang pertama, posisi regulasi keuangan ini dalam permasalahan pada artikel. Dalam artikel Undang-Undang Keuangan Negara dan soal kebocoran ini membahas pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang keuangan negara sebagai reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, regulasi ini berada dalam posisi penting untuk memperkuat manajemen keuangan negara, namun juga dihadapkan pada kritik dan perbedaan pandangan, terutama dari pihak-pihak yang merasa undang-undang tersebut mungkin mengganggu status quo dan seperti kemerintahan BUMN. Salah satu fokus utama undang-undang ini adalah mencegah kebocoran keuangan negara dengan memperkuat asas pengelolaan seperti asas tahunan, universitas, kesatuan, dan spesialitas yang diharapkan dalam menciptakan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Di sisi lain, pihak yang mendukung seperti BPK melihat undang-undang sebagai upaya positif untuk menegakkan good governance dan memperbaiki pengawasan keuangan negara yang selama ini dianggap lemah. Undang-Undang Keuangan Negara soal kebocoran ini harus memiliki pengawasan dan penegakan yang kuat untuk mencegah kebocoran keuangan negara. Undang-undang ini harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat, baik dari lembaga internal pemerintah maupun lembaga independen seperti BPK. Selain itu, penegakan hukum ini yang jelas terhadap pelanggaran keuangan sangat penting. Yang kedua yaitu fleksibilitas dalam implementasi. Yang pertama itu regulasi keuangan itu perlu menyusun dengan fleksibilitas yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan keuangan di lapangan. Misalnya, kebijakan anggaran ini dia harus dapat disesuaikan dengan situasi ekonomis yang dinamis tanpa melanggar prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Yang ketiga, sistem kontrol internal yang kuat. Dalam regulasi ini sangat penting untuk menekankan pentingnya pengendalian internal yang kuat di setiap lembaga pengelolaan anggaran sehingga ada pencegahan dini terhadap potensi kebocoran dana atau penyimpangan. Baik, kita akan masuk dalam studi kasus yang keempat, yaitu tentang pengelolaan keuangan di organisasi publik dan swasta. Nah, artikel tersebut dia membahas tentang masalah yang dihadapi oleh banyak badan usaha milik negara dalam mengelola keuangannya, yang meliputi kasus kerugian, kredit macet, hingga indikasi korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan ini menemukan temuan keuangan yang menimbulkan kerugian negara pada BUMN yang mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan di organisasi publik seperti BUMN ini seringkali tidak efisien atau kurang akuntabel. Nah, beberapa BUMN ini seperti PT PLN dan PFN mendapat opini keuangan yang lebih baik, tetapi ada juga BUMN lain yang mendapat opini yang tidak wajar dan bahkan tidak memberikan pendapat seperti RSCM karena sistem akuntansi yang buruk. Di sisi lain, artikel tersebut menyebutkan bahwa beberapa BUMN ini lebih memilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP ketimbang BPK yang mungkin mengindikasikan keengganan untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan mereka. Sementara pengamat ekonomi memandang positif transparansi BUMN yang lebih besar dibandingkan perusahaan swasta. Masalah keuangan yang terungkap menunjukkan perlunya peningkatan dalam pengelolaan keuangan, seperti pengelolaan keuangan di BUMN lebih kompleks. Yang kedua itu kekurangan akuntabilitas dan transparansi. Yang ketiga itu peran penting audit oleh BPK.
Dan yang keempat itu perusahaan swasta lebih berorientasi pasar. Dan yang kelima itu rekomendasi dan evaluasi. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan.